dipakai gitu. Terus nanti di akhirat akan dapat apa ibu? Iya, jadi ngaji itu bukan untuk gaya bu, untuk nyari ilmu, kemudian ilmunya diamalkan. Paham tuh bu? Orang yang bang ngaji, bang bergaya gitu ada. Ada ngaji yang bergaya bu? Yang ya saya mah cuma nyampein doang, jangan gitu, bukan ada. Ada yang bergaya gitu. Makanya kalau ngaji itu tadi bu ilmunya dipakai gitu untuk kita sendiri, maksudnya kita dulu sendiri. Jangan cuman berangkat tapi nggak dipakai ilmunya gitu maksudnya. Nah, ya itu yang gaya maksudnya. Seragamnya mewah-mewah. Nah, itu. Baik ibu, kita lanjut bu ya, ayat berapa bu? 28. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Darabalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'u fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa'um ya. Sawa apa? Saum ya. Sawaun tahofunahum kahifatikum anfusakum ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Baik ibu. Ibu, saya mengatakan itu pesen sama ibu-ibu. Jangan cuman gaya kesana kesini. Pesen sama ibu-ibu bukan ada. Saya kan nggak mengatakan ada. Ada apa enggaknya mah ya? Ya nggak tahu. Terserah aja gitu. Iya. Yang penting bukan kita gitu. Iya. Saya menyampaikan sama ibu-ibu, kalau ngaji itu jangan cuma gaya kesana sini gaya gitu ya. Nah, tapi ibu tuh ngaji nyari ilmunya diamalkan begitu. Paham tuh bu ya? Bukan saya bilang emang ada. Enggak bu ya, saya enggak bilang ada yang kaya, enggak bu ya, gitu. Saya menyampaikan ibu-ibu ngaji jangan bergaya kesana kesini, tapi ilmunya enggak dipakai. Itu saya pesan sama ibu-ibu, bukan saya mengatakan emang ada. jangan salah paham bu ya. Baik. Dia itu membuat perumpamaan bagi kamu dari dirimu sendiri. Dianya di sini Allah bu ya. Membuat perumpamannya apa? Yaitu apakah ada di antara hamba sahaya. Nah ini juga kan apakah ada kan? Iya. Enggak mengatakan si A si B kan? Iya. Ada kan? Nah di antara ya, bukan ada. Allah juga enggak mengatakan ada ya, di antara ya, yaitu apakah ada ya, apakah ada kan nanya kan ya, saya juga tadi menyampaikan bu ya, supaya jangan begitu gitu. Apakah ada di antara hamba sahaya ya yang memiliki tangan kananmu, ini hamba sahaya bu ya, memiliki tangan kananmu itu tangan kanannya si tuannya ya, tangan kanan si tuannya bu ya. Nah kemudian menjadi sekutu bagimu dalam memiliki, yaitu dalam memiliki rezeki. Mau nggak kalau umpamanya sekarang katakanlah membantu ya, mau nggak ibu punya harta bu ya, si pembantu sama ibu sendiri sama-sama menggunakannya sama gitu, mau nggak digituin? Ini Allah loh yang mengumpamakan bu ya, yang mengumpamakan tuh Allah ya. Kalau kemarin saya kan mengumpamakannya, ibu punya suami, kemudian suaminya ngelirik orang lain gitu ya, ibu cemburu nggak? Cemburu kan? Nah kalau Allah mengumpamakannya yaitu si majikan, si tuan sama si pembantu. Kalau sekarang pembantu itu ya, ini Allah yang mengumpamakan. Nah kalau saya kan kemarin mengumpamakannya suami ngelirik perempuan lain gitu kan, nggak suka kan? Iya, marah kan? Nah Allah juga begini, tapi Allah memperumpamakannya itu kepada hamba sahaya dan tuannya. Apakah mau gitu kalau umpamanya tuannya memberikan uang, harta, rezeki gitu ya kepada hamba sahaya, sama kepada istrinya, sama kepada anaknya, sama, mau nggak? Enggak kan? Ini perumpamaan Allah yang mengatakan bu ya, gitu. Jelas ibu? Nah jadi bu,
apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki tangan kananmu? Tangan kananmu berarti tadi udah disampaikan Bu ya. Jadi seperti seperti tangan kanan apa? Seperti apa sih? Majikan gitu Bu ya. Kan sekarang juga ada tuh. Maaf ya, seseorang nih ada kan punya tangan kanannya, ada kan, ada begitu Bu ya. Ini tangan kanannya si Anu gitu, ada kan. Nah ini juga diperumpamaan seperti itu. Ini Allah Bu ya, karena ini ayat Bu ya, karena ini ayat pribadi Bu, sekretaris pribadi gitu ya. Iyalah katakan begitu Bu ya. Nah di sini katakan tangan kananmu itu ya sekretaris pribadi gitu ya, itu menjadi sekutu bagimu. Mau enggak? Enggak kan? Jadi yang nggak mau kan di pembantunya disamakan atau dijadikan tangan kanan gitu ya, paham ya. Sampai Allah sampai mengumpamakan seperti itu, saking mendetailnya, tidak boleh apa Bu, tidak boleh menyekutukan Allah Bu ya. sama ya Bu. Iya. Nah dalam memiliki rezeki yang kami di sini Allah ya karuniakan kepadamu, yaitu kepada tuannya. Nah kemudian tuannya menyamakan kepada istrinya, kepada sahayanya, kepada anaknya gitu. Cemburu nggak itu istrinya? Cemburu nggak anaknya? Kan dia hanya sebagai hamba sahaya, sebagai pembantu lah katakan Bu ya. Kan nggak mungkin. Allah yang mengumpamakan seperti itu Bu ya. Jangan main-main Bu ya dengan menyekutukan Allah, sampai Allah mengumpamakan kepada kepada Tuhan dan hamba sahaya. Baik, maka kamu sama dengan mereka dalam yaitu hak, yaitu mempergunakan rezeki itu. Boleh enggak? Enggak boleh ya. Si hamba sahaya tidak bisa mempergunakan hartanya, bukan mempergunakan harta majikannya, yaitu sama dengan istrinya atau anaknya. Jelas ya. Nah kemudian tahukah kamu ya kepada mereka seperti ketakutanmu. Jadi ibu ada ketakutan nggak sih itu si hamba sahaya? Kan takut kan gitu. Kemudian terhadap dirimu kan, terhadap dirimu sendiri. Nah ibu di sini Bu ya, baik, biar jelas Bu ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh, kan Allah yang berikan contoh. Saking apa ya Bu? Saking tidak maunya Allah disekutukan, saking tidak maunya Allah disekutukan, Allah sampai apa Bu mencontohkan ya, yaitu contohnya di ayat 28 Bu ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh ya Bu ya tentang keterbatasan kekuasaan manusia Bu ya dalam melakukan segala kehendak. Jadi tidak ada aturannya Bu ya, ada aturannya semua, tidak bisa sekehendak hatinya Bu ya. Nah, jadi memang ada aturannya. Sedekah juga kan ada aturannya. Iya. Kemudian umpamanya ngasih wasiat gitu ya, umpamanya punya anak angkat ya, ngasih wasiat, apa boleh dikasih semua sama anak angkat? Nggak boleh, ada aturannya. Apakah boleh setengahnya dikasih sama anak angkat? Nggak boleh. Aturannya berapa? Sepertiga, paling banyak ya, sepertiga juga itu udah banyak, kata siapa? Kata Allah ya. Jadi semua ada aturannya, tidak boleh sekehendak sendiri. Nah sekarang banyak orang sekehendak sendiri Bu ya. Semuanya ya. Iya. Suka tinggalin aja pokoknya. Iya. Padahal Allah udah ngasih aturannya ya. Padahal Allah sudah ngasih aturannya. Apalagi di dalam harta Bu ya. Apalagi di dalam harta tidak boleh sekehendak anak-anaknya Bu ya. Sekehendak hatinya tidak boleh, ada aturannya. Yang ngatur siapa? Allah. Makanya di sini dikatakan Bu ya, yaitu Bu ya, hamba sahaya, bahwa seseorang hamba sahaya itu tidak dapat bertindak secara luasa Bu ya, yaitu mempergunakan harta tuannya tanpa izin dari tuannya sendiri ya. Nah begitu Bu ya. Nah, jadi semua tidak boleh sekendaknya. Kenapa? Udah diatur. Tentang harta udah ada aturannya gitu ya. Nah, jadi pokoknya sayang banget ini. Saya pernah dengar apa pernah baca gitu ya, apa pernah nonton gitu ya. Jadi seseorang tuh punya anak ya, punya anak, tapi anaknya itu
maksudnya kalau kata bahasa saya inget-inget kayak kolot gitu ya. Apa itu? Ya, zodar ya, kalau zodar gitu ya. Nah, yang menyayanginya itu orang itu anak angkat gitu ya. Nah, terus si bapak itu karena anaknya nggak peduli lah gitu ya, nggak peduli sama orang tuanya, jadi hartanya itu diberekin semua sama anaknya, sama anak angkatnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun kalau kata bahasa saya zodar apa zodar? Iya, gitu ya, gitulah Bu ya. Nggak ingat. Tapi itu haknya anak-anak. Walaupun itu si anak angkat itu menyayangi, ya tidak boleh gitu Bu ya. Ada aturannya, paling banyak sepertiga. Kan tanya begini, apakah boleh Bu ya mengasih memberikan kepada anak angkat semuanya gitu ya, semuanya. Ini hadis Bu ya, tidak boleh. Terus kata si orang itu nanya lagi kepada Rasul, bagaimana kalau separohnya? Tidak boleh, kata Rasul gitu ya. Nah, terus berapa? Kata Rasul sepertiganya. Sepertiga juga sudah banyak gitu. Kata Rasul itu ya, sepertiga juga sudah banyak. Jadi tidak boleh mengatur apa-apa, sudah ada aturannya Bu ya. Tidak boleh mengatur sendiri. Paham Bu ya? Gitu. Udah Berarti kalau umpamanya punya duit 100, yang anak angkat itu 30.000, 33, 33, enggak 33, itu udah banyak. Terus mau ngasih 10.000 umpamanya, ya boleh. Orang nggak ada aturan itu, emang aturannya begitu. Anak angkat itu tidak punya hak untuk harta apa angkat. Nah, gitu Bu ya, paham Bu ya? Kayak ini kayak kemarin seperti Mariati ya. Kan yang ada yang hak adiknya yang si Iya. nenek. Jadi kan cuma diberi ini, nggak dikasih hak waris. Tapi harus punya perasaan Bu ya. Iya. Harus punya perasaan. Umpamanya enggak sepertiganya, ya sepersepuluhnya lah gitu. Jangan kayak musir gitu aja ya. kucing lah gitu Bu ya. Tidak hak waris. Gitu Bu ya. Enggak sepertiganya, sepersepuluhnya. Umpamanya 1.000.000 ya kasihlah 100.000 gitu Bu ya. Jangan mentang-mentang ini mah nggak ada hak. Walaupun nggak ada hak Bu ya, memang harus kita punya perasaan. Paham tuh Bu ya gitu. Karena orang tuanya diurus sama anak angkat. Iya. Gitu. Paham tuh Bu ya. Nah, jadi di sini apa Bu? Tidak boleh apa Bu? Tidak boleh kemudian aturan sendiri Bu ya. Jadi kalau Ibu, kalau nggak belajar mah nggak tahu Ibu ya. Terus hukumannya ada Bu ya. Hukuman orang yang membagi waris, hukumannya ada. Hukuman yang membagi waris mengikuti Allah, ada hukumannya. Orang yang membagi waris semaunya sendiri, hukumannya azab Bu. Azab Bu ya. Azab yang keras hukumannya. Itu Ibu baca aja di surat An-Nisa itu, biar jelas. Kan gitu Bu ya. Nah, tapi sekarang kan enggak. Biarin udah dibilangin sampai dikasih ayatnya, dibukain ayatnya Bu ya. Tetap aja nggak bisa. Ya kekeh gitu Bu ya. Itu kalau maksudnya yang angkat itu emang nggak punya anak sama sekali juga nggak boleh ya Bu ya? Enggak boleh Bu ya. Jadi sepertiga terus dikasih sama ahli warisnya siapa? Ahli warisnya adiknya atau ponakannya gitu Bu ya. Makanya kalau ada yang protes begitu, bener yang protes itu ya Bu? Ya iya gitu Bu ya. Jangan mentang-mentang anaknya zodar kalau bahasa saya Bu ya. Terus yang nyayangin anak angkatnya, terus orang tuanya mau kasih anak angkatnya semua, tidak Bu, tidak boleh. Ada aturannya. Dari siapa aturannya? Dari Allah. Orang yang mengikuti aturan Allah Bu ya akan selamat. Orang tidak mengikuti aturan Allah akan mendapatkan azab. Ayo tuh Mbak. Itu yang ada tuh yang tetangga yang suaminya meninggal ya. Yang suami meninggal kan ngurusin dari anaknya kecil-kecil keluar aja itu suami udah itu yang Iya, harus dikasih Bu ya. Baik. Jadi Bu ya. Puluhan tahun lo ya. Baik Bu ya. Jadi kekuasaan manusia dalam melakukan segala kehendaknya di atas bumi ini dengan mengambil misal seorang hamba sahaya, yaitu bahwa seorang hamba sahaya itu tidak dapat
bertindak secara leluasa, Bu ya, mempergunakan harta tuannya tanpa izin dari tuannya sendiri gitu ya. Nah, hal ini Ibu menjadi pelajaran bagi kita semua. Pelajaran bukan? Iya, pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh yaitu bertindak sendiri, tidak boleh bertindak sendiri. Jangan gini, jangan bilang harta gue dibagi-bagi sama gue, dikasih sama gue, nggak boleh ya. Harus ngikutin aturan Allah karena kita punya Allah gitu. Allahnya telah memberikan petunjuk, itu Al-Quran. Pakai Al-Quran, apa yang ada di Al-Quran kita pakai, jangan jangan sakarap sorangan, nggak boleh ya. Baik, kemudian Bu ya, terutama itu menjadikan makhluk yaitu sebagai sekutu bagi Allah. Nah, sampai Allah memperumpamakan Bu ya. Saking Allah tidak sudi disekutukan. Makanya Ibu ya, hukumannya apa? Selamanya di neraka kan? Orang musyrik itu kekal di neraka. Ibu kan udah sering dibaca Bu ya, ayat 48 ya. Ayat 48 An-Nisa Bu ya. Ibu baca di rumah aja. Kalau di sini nanti ngebet udah kelamaan waktu Bu ya. Ayat 48 tuh ayat berapa lagi tuh? Lanjutnya 56 apa ya? Apa? Iya, ada beberapa. Banyak sih ayatnya, cuman yang familiar gitu ya. Yang familiar ya yaitu ayat An-Nisa 48. Itu yang familiar Bu ya. Tapi sebetulnya ayat-ayat lain juga ada. Paham tuh Bu ya? Seperti begini Bu, ini kan nggak punya anak ya Bu. Terus kan nggak punya anak, punya anak angkat. Iya. Nggak punya anak angkat tuh, nggak punya anak angkat, nggak punya anak, cuma punya saudara gitu, adik, kakak gitu ya. Nah, kalau misalnya itu yang punya harta meninggal, iya. Terus udah meninggal, yang mau diwaris itu juga bapaknya tuh meninggal, apa turun ke anaknya apa enggak? Ke anaknya? Enggak, bapaknya meninggalnya sesudah seseorang meninggal apa sebelum? Sebelum. Oh, kalau sebelum harusnya ke bapaknya. Seperenam lagi, iya. Katanya Seperenam. Jadi ke bapaknya dulu. Nanti bapaknya meninggal baru ke anak-anaknya. Gitu ya. Seperenam loh Bu. Seperenam. Bapak seperenam, ibu seperenam. Kalau masih ada ibu bapak. Jadi bukan seperenam berdua ya. Seperenam satu bapak, seperenam satu. Itu banyak loh Bu. Itu orang tua ya Bu. Saking mulianya orang tua. Seperenam. Istri cuma berapa? Istri cuma 8. Gitu ya. Saking mulianya orang tua. Berarti Gitu Bu ya. Gitu, kalau orang tua masih ada, harta jatuhnya ke orang tua dulu. Ke orang tua dulu. Ya? Iya. Nanti kalau orang tuanya udah meninggal baru itu kan udah hak orang tuanya kan. Nah, baru diwariskan ke anak-anaknya atau ke adik-adiknya orang yang meninggal duluan tadi gitu ya. Gitu. Paham tuh Bu ya? Ibu kalau anak misalnya anak ibunya udah mati, bapaknya udah mati, anakku udah dibagi-bagi, terus kan tahu-taunya ibunya masih ada, itu anak yang dibagiin teh malah jatuhnya ke anaknya, ke anak yatim. Itu bagaimana itu? Ke anak apa? Yatimnya itu anak cucunya dia gitu. Kan dia aja sedang kelantar. Enggak, cucu enggak punya hak waris Bu. Kan? Yang punya hak waris itu adanya anaknya. Umpamanya nih, ini bapaknya meninggal, tapi anaknya itu udah duluan meninggal. Ini bapaknya dan anaknya. Anaknya ini meninggal duluan dari bapaknya. Terus si ini punya anak. Ini enggak dapat waris Bu ya. Enggak dapat. karena mendahului ya Bu. Mendahului orang tua gitu. Iya. Karena udah nggak ada. Ya. Enggak, memang orang tuanya udah meninggal. Duluan anaknya. Jadi duluan anaknya. Gini Bu ya, ini bapak, ini anak. Nah, kemudian yang duluan meninggal tuh anaknya. Nah, anaknya punya anak kan jadi Punya cucu. anaknya, istri, Nah, gitu. terus ini udah meninggal lah ya. Jadi tinggal kakaknya sama cucunya. Nah, kakaknya meninggal, cucunya punya hak waris nggak? Tidak. Tidak. Iya. Nah, tapi kalau Biar perasaan ada. kebijaksanaan lah ya. Hah? Kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan ada gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada. Ya, Kalau maksudnya kalau bukan haram iya. kalau Jadi dikasih pokoknya juga, intinya iya. cucu tidak punya hak waris Bu ya. Ya, cucu tidak punya hak waris sebetulnya. Walaupun ibunya masih ada, apalagi udah nggak ada. Paham tuh? Bu, tapi kalau kakeknya itu belum meninggal, bapaknya udah meninggal, itu cucunya suruh minta itu gimana? Kalau minta waris tidak ada.
tidak ada hak waris. Tapi kalau umpamanya mintalah buat jajan, buat makan, ya nggak masalah yang lu bisa. Ya, Tapi hak waris tidak ada. yatim gitu ya. Iya, tapi hak waris tidak ada. Nah, jelas ini Bu ayat berapa Bu Cuman tadi? sekedar kasih sayang kali gitu ya. Iya. 28. Kalau umpamanya Iya. kebijaksanaan, kalau umpamanya ini kan sama aja anaknya. Ya emang beri sama aja anaknya. Kalau hukum Allah begitu harus diikutin, gitu. Paham tuh Bu ya? Kalau hukum Allah harus diikutin ya. Jadi tidak ada cucu dapat hak waris. Ya. Paham tuh Bu ya? Ayat berapa tadi? 28. Laki-laki kan Enggak bisa Bu, udah. Ibu-ibu juga kan kalau azan ibu baru masih jalan Bu. Sayang waktu Bu ya. Nah, ibu kan enak Bu ya. Sampai rumah kan azannya di jalan ibu-ibu ya. Sampai rumah kan tinggal wudhu. Jangan bilang istirahat dulu capek, enggak. Langsung wudhu. Kalau umpamanya capek duduk dulu, itu setan menggoda. Nanti akhirnya Hah? Sikingnya yoyo kan. Badannya juga mesin, nggak masih Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bu ya. Semoga apa yang kita pelajari kita bisa amalkan. Insya